Jumpa lagi di channel Pak D Lamdahur. Salam sejahtera buat Anda semua. Selamat pagi, semoga Anda semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Belajar otodidak via YouTube secara online sendiri. Pagi ini saya mau buka aplikasi Stockbit, pengen lihat-lihat saham watchlist. Saya pengen lihat ASII. Oke, kita lihat IHSG untuk kemarin terlebih dahulu. Dibuka pada 7.170, turun 79,50 atau 1,11%, di angka 7.087,32 rupiah. Turunnya sangat tajam ya. Kita lihat saham ASII terlebih dahulu. Kenapa ASII? Karena saya punya portofolio. Lihat, portofolio saya di ASII hampir 27 ya. Turun 7,65%. Sekitar 2.233. Oke. Kita lihat saham ASII sekarang ada di 4.900, turun 200 rupiah. 3,92%. Lumayan. Kenapa saham ASII ini bisa turun? Padahal ini merupakan perusahaan holding, banyak usahanya di sektor keuangan ada, di sektor tambang ada, dan banyak lagi yang lainnya. Bahkan mesin-mesin berat seperti UT itu United Tractor, itu punyanya ASII. Saham Astra jatuh di bawah 5.000. Saham PT Astra ini jatuh di bawah 50.000, tepatnya di 4.900. Bahkan pada jam berapa ini sampai 4.800. Kira-kira jam 11-an ya. Mencapai terendah 4.870 ya, terendah di 3 bulan yang lalu, bahkan 1 tahun yang lalu ya. Justru saya malah mengharapkan saham ASI ini tidak naik lagi, tidak naik dulu. Karena apa? Di 3 tahun yang lalu pernah mencapai 4.650. Jika sampai bisa menyentuh itu, malah justru saya pengen beli lagi. Bukan malah ingin jual, enggak, malah pengen beli lagi. Karena waktunya saya bisa invest di saham yang murah. Kemarin saya beli di harga rata-rata 5.300 pada saham ini. Saya kira waktu itu ya sudah murah, tapi ternyata dalam perkembangan hari ke hari ada sentimen negatif sehingga mengakibatkan banyak penurunannya.
Terus kita bertanya, apakah pemegang saham ini panik? Apakah pemegang saham ASI ini pada menjual sahamnya karena kepanikan sehingga timbul panic selling? Kemungkinan juga iya. Seharusnya tidak begitu. Menurut saya ya, seharusnya tidak begitu. Karena apa? Kalau biasanya orang yang panic selling itu biasanya uang yang dimasukkan di dalam saham, yang dibelikan di saham itu mungkin bukan uang fresh. Mungkin hasil utang, mungkin hasil pinjaman. Nah, itu yang mengakibatkan hingga dia panik. Kalau kita punya uang fresh, tentunya kita akan beli lagi di harga yang paling rendah. Kenapa gitu? Karena kalau kita lihat dari chart ya, itu dia pernah mencapai harga tertinggi di 7 ribuan. Kemungkinan dalam waktu dekat ini dia akan mencapai harga 6.000 ke atas. Disclaimer on ya ini ya. Ini hanya analisa saya yang buta saham. Maksudnya adalah masih belajar, tapi analisa saya yang sederhana itu seperti itu. Saya enggak jelimet-jelimet ada namanya teknikal, enggak. Pusing ya kalau melihat ada analisa teknikal itu pusing. Saya lihat analisa itu teknikal itu kemungkinan 50% benar, 50% salah. Kenyataan saya mendengarkan orang-orang yang analisa teknikal, oh besok bagus, gini ya, bakal naik. Ternyata kita lihat turun. Persentasenya malah lebih banyak enggak benernya daripada benernya. Kalau dia pas kebetulan benar, hanya persentasenya kecil. Kalau saya cenderung ke analisa fundamental. Fundamental di mana perusahaan atau emiten itu yang akan kita beli itu harus punya fundamental yang bagus. Track record perusahaan yang bagus, perusahaan yang besar yang selama ini selalu membawa profit setiap tahunnya, membagi dividennya. Seperti apa yang selalu dikatakan Pak Lo Keng Hong itu. Pak Lo Keng Hong itu saya mendengarkan dia. Dia enak kalau memberi istilahnya motivasi ya. Dia orangnya tenang. Kita beli saham dengan perusahaan yang punya basic yang benar bagus. Kita taruh uang di sana, kita tidur. Bangun sekian tahun uang naik. Nah, itu selalu saya ikuti. Untuk pertama kali saya masuk di saham ini. Makanya ada saham ASI ini jatuh ke 4.900, saya tenang, malah saya justru mengincar saham itu nanti turun sampai 4.650. Terus kalau kita lihat di corp actionnya ya, kita lihat di corp action dari saham ASI. Pada 30 April nanti dia akan mengadakan RUPS. Dan pembagian dividennya itu nanti entah dijatuhkan bulan Mei atau Juni. Yang jelas nanti dia akan membagikan dividen dalam waktu dekat ini. Biasanya kalau perusahaan akan membagikan dividen, otomatis nanti akan naik. Itu biasanya. Seperti waktu pertama kali saya masuk mencoba untuk main saham itu investasi saham ya, maksudnya bukan main ya. Investasi saham itu
1 bulan sebelum Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI membagikan dividen pada Maret yang lalu. Itu saya 1 bulan sebelumnya masuk. Tujuan saya hanya mengincar dividennya. Gimana sih kok ada saham dapat dividen? Nah, saya pengen tahu. Setelah menginjak ke pembagian dividen, saya dapat. Alhamdulillah. Kalau nggak salah pertengahan April ya. Pertengahan April. BNI saya dapat dividen. Hanya Mandiri yang saya lolos, nggak dapat. Karena apa? Saya nggak tahu peraturannya. Masuk dividen di Kumdet, keluarnya dapat tuh harus di apa gitu. Saya masuk di Kumdet 100 lot, keluar di sorenya. Karena waktu itu kan harga turun ya, saya cabut. Saya kira itu termasuk dapat dividen. Ternyata setelah pembagian dividen saya tidak dapat. Nah, itu nggak apa-apa. Itu merupakan pengalaman yang berharga bagi saya. Jadi walaupun nggak dapat ya nggak apa-apa. Yang penting ilmunya yang kita dapat. Terus kembali lagi ke saham ASII. Panik, kalau kita masuk dalam keadaan panik, otomatis kita akan sell. Dan sell itu terjadinya mengakibatkan harga saham turun. Orang banyak yang menjual, yang membeli sedikit. Menjual yang menampung itu ya para investor. Kesempatan waktu dia ada orang banyak jual, panik, kesempatan dia. Ayo, terus, malah dia seperti itu. Pemodal besar. Dia diuntungkan dengan panic selling, harga turun itu. Dia membeli murah. Nah, setelah harga menjulang tinggi, dia diuntungkan untuk menjual. Makanya kalau investor, orang kaya ya semakin kaya, maklum. Dia memanfaatkan panic selling dari para retail yang umumnya hanya mencari keuntungan sesaat. Coba, kalau kita investasi di saham, tujuannya investasi, para investor, para bandar itu bingung malah justru. Bingungnya tidak bisa mencari keuntungan harian. Orang pada nyimpen sahamnya, nggak ada yang jual kan, nggak ada transaksi, saham itu disimpan. Nah, transaksi nanti naik turunnya ya orang-orang yang mencari keuntungan sesaat itu. Nah, itu dasar dari basic saya untuk investasi saham. Itu terinspirasi dengan Bapak Lo Keng Hong, yang jelas kayak gitu. Siapa yang diuntungkan? Yaitu bandar, investor. Siapa yang dirugikan? Yaitu retail, orang yang mencari keuntungan sesaat sehingga dia rugi. Orang yang main saham karena uangnya tidak uang fresh, sehingga dia harus jual untuk kebutuhan. Nah, itu yang tidak disarankan. Gitu. Terus isu kenapa saham ASII turun? Karena banyak isunya. Pada kemarin yang mempengaruhi juga isu global. Mungkin karena adanya ketegangan di Iran Israel. Mungkin juga ada isu mobil Cina mau masuk di Indonesia, harga murah.
Jadi banyak analisanya. Apakah kinerja PT Astra Tbk itu buruk? Saya kira nggak buruk-buruk amat. Ya lumayan lah. Nggak buruk-buruk amat. Kenapa kok nggak buruk-buruk amat? Dia masih bisa membagikan dividen. Berarti kan nggak buruk. Walaupun turun, mungkin turun sedikit karena keuntungannya turun. Astra tetap membagikan dividen. Mungkin ya, mungkin. Tapi saya kira itu ya pastilah. Disclaimer on ya. Sekali lagi disclaimer on. Tapi saya yakin. Terus ada isu lagi, skandal Daihatsu. Isu ini juga bisa diembus-embuskan para kemungkinan investor yang sudah menghold banyak saham ASI atau masih kurang hold, pengen ngehold lagi, sehingga isu itu disembuskan biar saham ASI turun. Waktu turun maka dia akan naik, akan membeli, akan nyerok. Seperti itu juga bisa. Isu itu juga bisa diembus-embuskan mereka-mereka yang menginginkan saham turun sehingga bisa nyerok karena ASI akan membagikan dividen. Bisa juga kan, itu analisa saya. Terus ada lagi dampak Daihatsu karena kasus yang kemarin-kemarin itu sampai ratusan miliar. Nah, itu saya kira nggak begitu mempengaruhi kalau hanya ratusan miliar. ASI ini tuh triliunan loh. Hanya panik para pemegang saham itu yang membesar-besarkan isu kayak gitu. Tapi saya yakin nanti akan naik. Saya yakin. Makanya saya tenang, no panic. Dan tenangnya karena uang yang saya tanamkan pertama uang fresh. Kedua, uang itu daripada saya taruh di bawah bantal, mungkin tidak berkembang ya. Atau taruh di bank yang bunganya sedikit. Nah, saya coba untuk masukkan di saham. Nah, kebetulan salah satu saham yang saya pilih adalah ASII. Sekali lagi, jangan panik. Hold saja. Disclaimer on ya. Kalau kamu investasi, pengen jual, tunggu kalau dia udah naik. Dimentok. Walaupun naik itu nanti sebelum dividen. Kamu tidak pada dividen tidak apa-apa. Karena biasanya ada namanya dividen trap. Nah, kalau kamu naik di waktu hanya mendapatkan dividen, nanti setelah dividen mau naik, dari dividen mau naik, waktu dividen pembagian turun, nah itu. Terus kamu nggak bisa jual lagi, hanya dapat dividennya lagi. Cari momen-momen yang tepat untuk menjual. Bagusnya di hold aja. Jual tidak dijual untuk nanti 1 tahun atau 2 tahun yang lagi. Karena saya yakin ASI masih bisa berkembang. Gitu, sekian, terima kasih. Sedikit tentang saham ASI yang juga minus di portofolio saya. Saya tidak panik. Selamat pagi.